Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifki Thorik Ubaidillah bersama rekan saya Cynthia Febriani Hermawan dari kelas PAI A5. Kami akan menjelaskan sebuah media pembelajaran dengan bab haji dan umroh. Saya sendiri akan menjelaskan bab tentang haji. Inilah sebab-sebab yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian haji. Yang kedua, dalil kewajiban haji. Yang ketiga, macam-macam haji. Yang keempat, syarat haji. Yang kelima, wajib haji. Yang keenam, rukun haji. Yang ketujuh, cara pelaksanaan haji. Baik, mari menuju ke materi yang pertama, yaitu pengertian haji. Pengertian haji menurut bahasa dan istilah. Haji menurut bahasa atau etimologi yaitu al-hajj, berarti tujuan, maksud, dan menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Haji menurut istilah atau terminologi, berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal. Haji adalah ibadah dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu tentang dalil kewajiban haji. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 37. Materi selanjutnya yaitu macam-macam haji. Yang pertama, haji ifrad, yaitu dalam proses pelaksanaannya, ibadah yang pertama dilakukan adalah ibadah haji, kemudian ibadah umroh. Yang kedua, haji tamattu, yaitu dalam proses pelaksanaan haji dengan mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, haji qiron, yaitu dalam proses pelaksanaan haji yang digabung dengan mengerjakan amalan umroh dalam waktu bersamaan. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat haji. Syarat haji yang pertama adalah Islam. Syarat haji yang kedua adalah berakal. Syarat haji yang ketiga adalah baligh. Syarat haji yang keempat adalah merdeka. Syarat haji yang kelima, mampu atau berkuasa. Baik, materi selanjutnya tentang rukun haji. Rukun yang pertama yaitu ihram, yang berarti berpakaian ihram dan niat ihram haji. Yang kedua yaitu wukuf, yang berarti berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf, yang berarti tawaf haji yang disebut tawaf ifadlah. Yang keempat yaitu sa'i, yang berarti berjalan atau lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Yang kelima yaitu tahallul, yang berarti membuka ihram dengan cara menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Materi yang keenam yaitu wajib haji. Yang pertama, ihram dari miqat atau tempat yang ditentukan dan masa tertentu. Yang kedua, berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam, yaitu di malam hari raya haji sesudah hadir di padang Arafah. Yang ketiga, melontar jumroh al-aqobah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar ketiga jumroh. Jumroh yang pertama atau jumroh al-ula, jumroh yang kedua atau jumroh al-wusta, dan jumroh yang ketiga atau jumroh al-aqobah. Dilontar pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Tiap-tiap jumroh dilontar dengan 7 batu kecil yang waktunya sesudah tergelincir matahari pada tiap-tiap hari. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wado atau tawaf ketika akan meninggalkan Makkah. Yang ketujuh, yaitu menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Baik, materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang wajib haji. Yang pertama, ihram. Pada tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut Yaumul Tarwiyah bagi yang melaksanakan tamattu, setelah mandi memakai wangi-wangian dan kain ihram dengan mikot dari tempat masing-masing di Mekah.
kemudian mengucapkan ihlah haji, yaitu membaca Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma hajjan. Dilanjutkan membaca talbiyah sebagaimana ketika berihram untuk melaksanakan umroh. Yang kedua yaitu mabit di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian berangkat ke Mina untuk mabit atau menginap di sana. Untuk melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh dengan jamak dan qashar. Yang ketiga yaitu wukuf di Arafah. Pokok dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah terbit matahari, jamaah berangkat menuju Arafah. Dalam perjalanan menuju Arafah ini, jamaah haji tetap bertalbiyah atau bertakbir dan jika memungkinkan, singgah di Namiroh. Setelah matahari tergelincir, jamaah haji mendengarkan khutbah Arafah, kemudian dikumandangkan azan qomat, lalu salat duhur dan asar dijamak dan diqashar tanpa salat apa-apa di antara dua salat itu. Setelah salat, berdoa dengan mengangkat kedua tangan apabila wukuf jatuhnya pada hari Jumat, tetap dilakukan salat duhur dengan jarak dijamak dengan asar. Selanjutnya, yang keempat, mabit di Musdalifah. Setelah matahari terbenam, para jamaah haji meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk mabit sampai subuh, sementara salat maghrib dan isya dijamak takhir di Musdalifah. Yang kelima, melontar jumroh Aqobah atau Kubro. Pada waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, jamaah haji melaksanakan lontar jumroh Aqobah dengan cara berdiri menghadap ke jumroh tersebut. Posisi kiblat berada di sebelah kiri jamaah haji, kemudian melontar jumroh dengan bentuk kerikil sebanyak 7 kali. Yang keenam, tahallul awal atau asgar. Jamaah haji tahallul dengan cara taksir atau menggunting beberapa helai rambut atau lebih utama dengan tahlik dengan mengundul kepala. Bagi wanita cukup dengan taksir. Setelah tahallul awal ini, jamaah haji bebas dari larangan pada waktu ihram, kecuali hubungan suami istri. Yang ketujuh, hadyu atau kurban. Bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu dan qiron, wajib menyembelih hadyu atau kurban. Perbedaannya adalah yang qiron membawa binatang dari rumah, sementara yang tamattu menyembelihnya di Mekah. Penyembelihan hadyu dilaksanakan pada Yaumun Nahri, tanggal 10 Dzulhijjah. Dan jika tidak bisa dilaksanakan pada hari Nahar, bisa dilakukan pada Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selanjutnya, yang nomor 8 yaitu tawaf ifadah atau tahallul sani. Pada hari Nahar setelah melontar jumroh Aqobah dan menyembelih hadyu atau kurban, maka jamaah haji pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Yang ke-9, melempar 3 jumroh. Pada tanggal 11 Dzulhijjah setelah duhur, jamaah melempar 3 jumroh, yaitu ula, wusta, dan Aqobah, masing-masing dengan 7 batu kerikil. Yang ke-10 yaitu tawaf wada. Sebelum meninggalkan Mekah, jamaah haji dianjurkan untuk melakukan tawaf wada atau perpisahan. Caranya sama dengan tawaf ifadah, dilakukan 7 putaran tanpa lari-lari kecil, tanpa sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim, dan tanpa sa'i. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, janganlah salah seorang pulang sebelum mengakhiri urusan atau hajinya dengan tawaf wada di Baitullah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu umroh. Pengertian umroh menurut bahasa yaitu bermakna ziarah, berkunjung, atau mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, di antara Safa dan Marwah, serta mencukur rambut kepala atau memendekkannya demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umroh sendiri itu apa? Umroh adalah mengunjungi Ka'bah dengan serangkaian ibadah khusus di sekitarnya. Pelaksanaan umroh tidak terikat dengan miqat zamani, dengan arti ia dilakukan kapan saja, termasuk pada musim haji. Perbedaannya dengan haji ialah bahwa tidak ada wukuf di Arafah, berhenti di Musdalifah, melempar jumroh, dan menginap di Mina. Dengan begitu, ia merupakan haji dalam bentuknya yang lebih sederhana, sehingga umroh itu disebut dengan haji kecil. Selanjutnya yaitu macam-macam umroh. Macam-macam umroh ada 2, yaitu umroh mufrodah dan umroh tamattu. Umroh mufrodah yaitu umroh yang terpisah dari haji, sedangkan umroh tamattu yaitu umroh yang terpadu atau bersama haji. Dalil diwajibkannya umroh yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang artinya, dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Syarat umroh. Yang pertama, Islam.
Orang yang beragama Islam disebut juga Muslim. Yang kedua yaitu balik, telah sampai umur dewasa, bagi laki-laki antara 11 sampai 15 tahun dan bagi perempuan antara 9 sampai 12 tahun. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, ada mahram, khusus bagi wanita. Rukun umroh. Rukun umroh yang pertama yaitu ihram, berniat untuk melakukan umroh. Yang kedua, tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri jamaah. Yang ketiga, sa'i, berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali yang berakhir di Bukit Marwah. Yang keempat, tahallul, mencukur rambut minimal 3 helai. Yang kelima, tertib, melakukan umroh sesuai aturan yang ada. Tata cara pelaksanaan umroh. لبيك اللهم عمره. اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.